Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan yang ini. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk selalu mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat SMA Budi Cendekia Islamic School, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Dan tidak kita pungkiri akan fadilah dan keutamaan dari bulan Ramadan yang kita alami sekarang ini. Bahkan di dalam sebuah cerita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi seseorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, kita teringat tentang keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu menceritakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beberapa kali dia mengikuti dakwah dan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Kemudian yang satunya pun mengikuti ajaran-ajaran syariat agama Islam dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka berdua meninggal dunia. Kemudian tatkala itu yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, dia bermimpi bertemu kedua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di pintu surga. Kemudian datanglah malaikat untuk menjemput yang pertama, yaitu salah satu dari kedua yang sudah meninggal itu, bukan yang pertama yang meninggal, ya. Yang pertama yang meninggal yang ikut jihad bersama Rasulullah, ya. Kemudian dia mati syahid di medan perang. Akan tetapi malaikat yang menjemput dari salah satu dari kedua orang sahabat ini, yang dijemputnya adalah malah yang keduanya, yaitu yang dia meninggal setahun setelah meninggal yang pertama, yaitu dia ketika sahabat yang pertama ini meninggal mati syahid. Kemudian dia jemput masuk ke dalam surga yang kedua, kemudian baru yang pertama. Kemudian Thalhah bangun, kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain dan tidak mengetahui apa arti dari mimpinya. Dan mimpinya ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Thalhah, mengapa engkau heran?" Ya. Kemudian Thalhah pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi tentang 2 sahabat yang dahulunya masuk ke dalam agama Islam, kemudian yang pertama meninggal karena mati syahid, berjuang bersama engkau wahai Rasulullah. Kemudian yang kedua meninggalnya dengan biasa saja karena sakit. Akan tetapi saya melihat di pintu surga yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga yang kedua, bukan yang pertama wahai Rasulullah. Saya bingung mengapa begitu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ketahuilah bahwasanya apakah yang nomor 2 dari sahabat itu hidup setahun setelah kematian yang pertama? Maka Thalhah menjawab, "Ya betul wahai Rasulullah. Bukankah ia menemui Ramadan? Bukankah ia berpuasa? Kemudian dia menjalankan sholat ini, sholat itu. Kemudian setahun kemudian dia meninggalkan ataupun meninggal dunia." "Ya Rasulullah, benar." Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ketahuilah jarak yang satu dan yang kedua bagaikan langit dan bumi, bahkan lebih jauh daripada itu. Hadirin rahimakumullah, sahabat SMA Budi Cendekia Islamic School, kita dari cerita ini bisa mengambil hikmah bahwasanya Ramadan sangat luar biasa fadilahnya, bisa mengalahkan daripada pahala jihad fi sabilillah. Dengan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Ramadan inilah kita semuanya akan diampuni dosa kita. Rahmat, ampunan, itqun minan nar ada di bulan Ramadan. Maka betapa besarnya ruginya atau betapa ruginya orang yang ketika dia menemui Ramadan, datang pada dia Ramadan, kemudian dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ragima anfu rajulin, maka celakalah bagi seorang itu, ya. Ja'a alaihi adkhala alaihi Ramadan. Dia memasuki Ramadan atau masuk ke dalam dirinya Ramadan, walam yukfar lahu, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tebarkan semuanya maghfirahnya, kemudian tebarkan semua ampunan, kemudian rahmat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian pertanyaannya adalah, jika saja di bulan Ramadan yang Allah sudah limpahkan semua anugerahnya kepada kita semuanya tidak diampuni dosanya, apalagi di bulan-bulan di luar atau selain Ramadan, maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Budi Cendekia Islamic School yang berbahagia, kemudian cerita yang kedua bahwasanya kita ini harus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah cerita yang ditulis oleh Profesor Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern. Beliau mengatakan tentang sebuah kisah Zulkarnain ketika ingin menaklukkan sebuah kerajaan. Dia menyuruh kepada para pengikutnya, para prajuritnya dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian dia berpesan kepada 3 bagian dari kelompok besar dari pengikutnya atau prajuritnya itu, kita akan menaklukkan dari pemerintahan itu, dari kerajaan itu, dan kita akan melewati sungai pada malam hari. Maka pesanku pada kalian semuanya, ambil semuanya yang kalian injak ketika kalian memasuki dalam sebuah sungai tersebut, dan masukkan ke dalam tas kalian. Kemudian berangkatlah kloter yang pertama dari prajuritnya. Kemudian ketika dia memasuki sungai, para prajurit ini pun berkata dalam hatinya, buat apa? Ya, buat apa yang kita ambil, apa yang kita injak ini nanti akan tambah berat-beratin aja. Kemudian dia berlalu. Kemudian yang kedua, ya, ketika memasuki sungai, dia ingat pesan dari Zulkarnain. Kemudian dia mengambil, saya ambil sekedarnya saja. Apa yang saya injak, entah dari batu ataupun kayu, kemudian saya masukkan ke dalam tas. Nanti kalau seandainya ini penuh dengan benda-benda ini, maka akan memberatkan. Kemudian yang ketiga, ingat dari pesannya Zulkarnain itu, maka dia mengambil apapun yang ada di bawahnya, apapun yang ia injak di sungai tersebut, kemudian masukkan ke dalam tasnya. Sampai di seberang, dan kemudian pagi harinya Zulkarnain berkata kepada pasukannya itu, wahai pasukan yang pertama, coba, dan kedua, dengan ketiga, kalian lihat apa yang kalian bawa tadi malam. Ternyata tasnya ketika dia dibawa, kemudian dibuka, kemudian terlihatlah di dalamnya berupa emas dan berlian yang ada di dalamnya. Maka yang pertama, kloter yang pertama dari pasukannya, dia menyesalnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dia bersyukur dan juga menyesal, kenapa saya ngambilnya cuma sedikit. Kemudian yang ketiga, dia bersyukur, dia ngambil sebanyak-banyaknya walaupun dia berat dalam dia membawa tasnya tersebut. Maka ada 3 kategori kita memasuki bulan Ramadan ini. Apakah seperti kloter yang pertama dari pasukan Zulkarnain itu? Akankah kita Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita mengambil dari fadilah-fadilah yang ada di dalamnya? Apakah seperti kloter yang kedua, kita hanya sekedarnya saja? Kita puasa ya puasa saja, kita ibadah biasa saja, ya? Atau yang seperti kloter yang ketiga, yaitu kita ambil semuanya, kita lakukan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sahabat SMA Budi Cendekia Islamic School, maka satu dari antara yang menjadikan kita semangat di dalam kita menjalankan ibadah Ramadan ini, bahwasanya apapun yang kita lakukan termasuk puasa kita, Allah akan ganjar sendiri.
sholat kita, sodakoh kita di luar bulan Ramadan itu untuk kita sendiri. Akan tetapi puasa kita, semua aktivitas ibadah kita ya di bulan Ramadan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kita. Jadilah kita semuanya seperti ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah. Dari ulat yang sifatnya bentuknya buruk, dibenci oleh manusia, tetapi setelah menjadi kupu-kupu dia mempunyai sifat yang indah. Makanannya adalah madu. Dan janganlah kita menjadi seperti ular. Dia bertapa, berganti kulit. Akan tetapi setelah berganti kulit, apa yang terjadi? Bentuk dan sifatnya sama seperti ular. Dia mematok, dia memakan makanan yang tidak baik. Maka tinggal kita sendiri. Mari kita berintrospeksi diri. Akankah Ramadan ini terlewat begitu saja? Akankah kita hanya sedang-sedang saja? Akankah kita pol-polan? Kita maksimalkan ibadah kita semuanya di bulan Ramadan. Mumpung kita mendapatkan Ramadan di tahun ini. Belum tentu kita di tahun yang mendatang kita menjumpai Ramadan. Maka dengan ini mari sama-sama kita mengisi Ramadan ini dengan segala aktivitas ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, ampunannya, dan juga itkun minan narnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selesai Ramadan, kita sandang gelar, kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena tujuan Ramadan adalah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.